dapat email ngasih tahu dia kamu dapat job offer dari Boeing. Kakak tinggal di sini aja lah sama ibu, ada salju. Aku takut, tante bilang kayak gitu. Kenapa dia datang? Ini orang itu marah-marah. Rupanya dia itu violence kan, nggak boleh marah-marah di kantor kayak gitu kan. Langsung dipecat di situ. Exitnya lewat. Nah, exitnya mana? Ya Allah lewat. Terus kosong ya. Nggak jauh ya. Mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Jelani. Di podcast kali ini kita akan bahas seputar dunia kerja atau professional development diaspora Indonesia yang berada di Amerika. Sedikit pendahuluan kenapa kita punya tema ini, karena kita melihat kalau kebanyakan dari kita nih dengan teman-teman kalau lagi pulang ke Indonesia itu banyak pertanyaan. Kok bisa tinggal di luar negeri? Kok bisa kerja di luar negeri? Sedangkan di dalam negeri aja banyak orang kesusahan nyari kerja. Nah ini kok bisa go internasional gitu. Dan harapannya dari podcast-podcast seperti ini itu adalah dengan adanya kisah-kisah diaspora yang keluar negeri, dan untuk yang ini kita di Amerika, para pemirsa bisa mendapatkan inspirasi dan tahu bahwa orang Indonesia itu ternyata punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa, punya keahlian-keahlian, kapabilitas yang cukup dihargai di level internasional. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang cukup sudah lama di dunia pesawat di Amerika. Beliau ini kerja di Boeing sebagai insinyur. Siapakah narasumber kita hari ini? Selamat datang Ibu Diah Darmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for having me. Iya, Tante, terima kasih sudah datang ke podcast kita. Pasti sibuk banget ya dengan jadwal-jadwal hari ini gitu. Di Boeing terutama ya, lagi banyak kerjaan pasti. Sibuk ya, lagi sibuk. Gimana Tante? Sehat tapi semuanya, keluarga? Alhamdulillah sehat semua. Kucing-kucing juga sehat. Oh, kucing-kucing juga. Iya, beliau ini banyak kucingnya. Ada berapa nih? 2 ya? 2 di rumah tante sama om, ada 2 di rumah Kak Riri 1, 3 jadi. Itu ya. Suka main juga ke rumah yang punya Riri? Iya, kalau misalnya ke salon itu barengan kan bertiga. Oh, ke salon juga kucing? Ada salonnya juga gitu? Ada. Salon? Kayak dicukur rambut atau Kayak dia bersihin gigi, bersihin telinga, potong kuku, bersih mandi, krembat gitu. Saya nggak pernah ke salon soalnya, jadi nggak tahu di salon ada apa aja. Salon kucing. Ibu Diah ini saya udah kenal cukup lama, jadi untuk pemirsa yang kayak kok manggilnya tante sih gitu ya, itu udah kenal agak lama lah, karena waktu ke Amerika dulu sempat datang di waktu yang dekat-dekat lah, jadi kalau lagi ngumpul-ngumpul pasti ada Tante Diah ini gitu. Tante, kan hari ini kita mau bahas seputar dunia kerja, dunia professional development gitu. Mungkin kita bisa mulai dari latar belakang Tante gitu. Dulu pendidikannya di mana, terus pernah kerja di mana, terus kok bisa ke Amerika gitu. Tante dulu kuliahnya di Unsri, Universitas Sriwijaya Palembang. Ya, terus tamat Januari tahun 1991. Udah gitu 3 bulan kemudian kita pindah ke Jawa. Dari Palembang pindah ke Jawa. Lalu ke Bandung, terus cari kerja. Kerja apa aja yang pertama kali dapat langsung diambil aja, asal kerjanya bagus ya, halal. Terus waktu itu Tante jadi kerja di foreign exchange trading. Sama sekali tidak bidang Tante, karena Tante kan teknik sipil. Teknik sipil waktu terakhir itu tugas akhirnya tanah, tentang stabilisasi lereng. Tapi diambil aja, kerja di situ 2,5 tahun, dapat 1,5 tahun itu diangkat jadi performance-nya bagus, jadi diangkat jadi deputy business manager. Nah terus tapi kemudian sadar bahwa pekerjaan itu dilarang dalam agama. Jadi Tante tinggalin walaupun gajinya gede gitu, tapi kan halal tidak halal ya. Jadi ditinggalin. Akhirnya masuk IPTN. Itu masuk IPTN nge-apply aja atau ada kenalan dari IPTN?
nge-apply. Jadi kan kakak tante Bude Yami, kakak tante yang paling tua itu ngasih tahu kenapa nggak ngelamar aja di PTN waktu tante di saya. Pas udah keluar dari itu. Iya, tante mengambil keputusan, belum, masih di situ. Oh, masih di situ. Masih di situ, tante bilang mau keluar ini kan nggak halal, jadi ini mau keluar. Terus ya kan itu bukan bidang aku kan dari teknik sipil jurusan tanah. Gimana mau masuk pesawat? Ya emangnya itu jurusan apa? Jurusan uang katanya gitu. Itu juga beda ya. Iya, jadi nge-apply terus ada panggilan tes, itu tante lagi sakit. Sakitnya agak parah, tipes dapat 2 kali dalam 3 bulan, itu kan bahaya. Jadi waktu tes itu di papah gitu sama om, dianterin, nggak tahu kiri kanan, nggak tahu, pokoknya itu fokus sadar. Sadar. Cuma pusing, kalau noleng pusing, jadi fokus aja dengan kertas itu kan, tesnya seharian lagi. Nah udah gitu lulus, tapi lulus percobaan. Oh, lagi kayak gitu aja lulus, gimana kalau lagi benar-benar sehat? Lulus percobaan, kalau dievaluasi 3 bulan, kalau tidak memuaskan nggak jadi kerja di IPTN-nya. Alhamdulillah survive. Alhamdulillah. Itu tahun berapa tante? Tahun 93 bulan Juli, tanggal 3 Juli tante masuk IPTN. Itu di IPTN terus berapa lama tante? Sampai tahun 2004 April. 2004 berarti ya 11 tahun 11 tahun setengah. Itu sebagai apa tante di IPTN? Sebagai stress analis. Karir tante di bidang pesawat terbang ini selalu sebagai stress analis sejak day one sampai saat ini, alhamdulillah. Stress analis itu aircraft structural engineer, bahasa kerennya. Itu kalau maaf Ridwan kurang paham, soalnya kalau stres itu kayak kerjaannya ngapain aja deh biasanya? Ngitung kekuatan struktur. Oh, ngitung kekuatan struktur pesawat gitu. Itu pesawatnya semuanya yang dihitung, misalnya kayak badannya, sayapnya apa, atau ada yang tante pegang gitu, kayak tante megangnya sayap gitu atau apa gitu? Pertama masuk IPTN itu tante ini ngerjain fuselage itu badan pesawat. Iya. Fuselage itu kan dibagi-bagi per section kan panjang. Tante ngerjain section 46 yang dari belakang wing sampai ke empennage, sampai ke ekor. Nah, udah gitu sudah mulai mengerti cara ngitungnya. Kemudian dijadikan mulai lebih spesialis ngurusin ini door. Pintu itu di surrounding structure itu kan strukturnya kan khusus. Tante ngerjain itu. Kemudian dapat kesempatan ke Jerman, dikirim sama IPTN untuk ngerjain pesawatnya Dornier waktu itu J728. Itu tante ngerjain di bagian kokpit, kanopi. Oh, kokpit. Strukturnya. Oh, strukturnya. Itu kekuatan strukturnya. Itu tahun berapa ke Jerman tante? Ke Jerman tahun 99 kalau nggak salah. Oh, 99 setelah Krismon. Iya memang iya betul. Karena kan Krismon kan IPTN kena dampak besar sekali kan, karena tidak dapat funding lagi kan. Akhirnya untuk cari uang itu ya IPTN itu menjual jasa tenaga ahlinya, dikirim kemana-kemana. Ada yang ke Korea, ada yang ke Turki, ada yang ke Jerman, tentu kebagian yang ke Jerman. Itu banyak dari IPTN yang dikirim keluar gitu? Iya banyak. Rata-rata engineer kan nggak ada kerjaan kan. N250 stop. Iya. Sama IMF kan disuruh stop. Nah jadi kita itu ngerjain yang sudah terbang aja CN235. Nah jadi banyak kan yang ini insinyur ini yang akhirnya dikaryakan lagi untuk mendapatkan ya si insinyur yang dapat pengalaman internasional, juga IPTN dapat uang gitu. Lumayan ya. Tapi ya itulah cara survive ya mungkin buat IPTN pada waktu itu. Iya betul. Nah terus di IPTN nih sampai 2004 tadi ya? April 2004. April 2000. Nah mulai ke Amerikanya kapan tante? Ke Amerika Oktober 2004. 2004. Oh cuma beberapa bulan setelah itu terus ke Amerika? Iya 6 bulan. Terus gimana tuh bisa ada wacana bisa ke Amerika tuh, prosesnya gimana tante? Nggak ada rencana.
Oh, nggak ada rencana. Nggak Pernah ada lagi, kayak kayaknya nih di Indonesia nggak enak nih, coba mau ke luar negeri gitu, mau ke ya Amerika. itu ada, tapi bukan Amerika. Ke Amerika takut kan dengar berita dari orang-orang kan Amerika itu kayak semua harus sendiri, harus bisa nyetir. Tante kan takut nyetir di di Indonesia aja nyetir kayak bebek gitu pelan kan. Tapi bisa nyupir kan? Iya. Kalau darurat ya nyetir gitu kan. Nah terus banyak ini jauh-jauh kok, negaranya sangat besar. Kalau di Eropa kan ada pengalaman sedikit. Terus Karena ada waktu pernah di Jerman itu. Ya. Terus ada teman-teman juga kan di situ. Jadi lebih ini terpikirnya nggak ada sama sekali ke Amerika. Jadi ini aja sudah siap-siap mau kerja di Airbus waktu itu. Oh, mau ke Eropa. Iya, sudah siap-siap. Tahu dapat rezeki, dapat email ngasih tahu dia kamu dapat job offer dari Boeing. Itu dari Boeingnya atau dari siapanya? Somebody dari agensinya Boeing. Kan Boeing kan nge-hire agensi kan untuk itu. Terus apa ini orang ngelamar nggak segala enggak, jadi tante diemin aja udah, nggak mau nggak itu ini bohong kali. Untungnya nggak tante delete itu. Masih ada di email. Masih ada, karena waktu itu kan Om sedang keluar, sedang nggak ada di rumah. Nah pas Om datang, Om pulang itu tante tunjukin seminggu atau 2 minggu kemudian, pokoknya more than 1 week lah sekitar. Ini ada surat ini, sudah dibalas belum? Belum, kan nggak ngelamar. Balas aja, kalau scam ya udah, kalau nggak scam ya nothing tulus katanya gitu kan. Udah bahasanya tuh bener ternyata, alhamdulillah. Terus dari situ? Iya, jadi dia itu menghubungi coachnya tante dulu kan di Boeing kan, Pak Habibie kan berawal dari akhir untuk transfer teknologi. Jadi kan semua tenaga kerja asing itu, ahli asing itu diwajibkan mengajari tenaga lokal. Nah, salah satu coach tante dapat 2 coach nih. Nah, satu mentornya tante itu orangnya tuh emang udah sangat well known lah. Zaman dulu itu cuma 800 loh stress analis sedunia ini. Jadi waktu zaman itu masih sangat sedikit. Jadi dia itu well known. Jadi pekerjaan lah yang mencari dia, bukan dia mencari pekerjaan lah istilahnya. Orang yang pernah di Indonesia ini. Dia udah well known ya. Jadi udah well known. Jadi dia waktu itu lagi kerja di Turki Aircraft Industry itu lagi nge-lead proyek, dihubungin sama Boeing mau ditarik. Katanya nggak bisa, aku kan profesional, aku harus nyelesain ini. Kalau mau nunggu oke. Terus katanya siapa yang kamu rekomendasi, dikasih nama tante, dia lupa ngasih tahu tante. Oh tapi lupa ngasih tahu tante. Dia nggak, ini ada menti aku katanya gitu. Dikasih nama tante sama email, itu aja. Udah gitu kan, orang itu ngubungin lah, dia nggak ngasih tahu. Terakhir tante tanya, waktu tante bilang iya saya bersedia, terus kalau langsung dikirim itu nggak ada wawancara kan? Karena dianggap seperti Om itu sama seperti levelnya udah segitu. Rezeki, iya itu rezeki. Udah terima aja dulu mungkin enak. Ya katanya itu dari bapak itu. Tante telepon kan, oh iya aku lupa ngasih tahu kamu. Itu udah berapa tahun kemudian tante, atau berapa bulan? Enggak, pas dapat itu kan dapat dari berita gitu, terus tante telepon kan, terus kontak-kontakan kan sama tante sama Om. Terus tante bilang, kamu ngasih aku itu ya rekomendasi untuk kerja di Boeing. Oh iya, aduh aku lupa ngasih tahu kamu gitu. Lebih kurangnya begitulah ceritanya, makanya ke Boeing. Nggak bertahun-tahun ya baru tahunya. Ya enggak. Kalau bertahun-tahun enggak, langsung lama banget lupanya tuh. Tante yang approach kan, terima kasih dapat itu. Dapat kesempatan dikasih Allah melalui dia kan. Terima kasih. Oke, terus ke Amerika udah gitu ya. Dari PTDI terus ke Amerika tahun 2004 tadi ya. 2004. Terus waktu kesini sendiri aja orang Indonesia atau udah ada lagi tuh orang Indonesia yang lainnya? Sudah ada. Your daddy, your dad. Oh my dad. Your dad. Bapak saya katanya guys. Iya. Iya kan waktu mau berangkat kan tante tahu bahwa your dad kan mau ke ini balik lagi. Dulu kan udah emang Ridwan kan udah pernah tinggal di Amerika kan. Tahun 2000-an. Beberapa tahun kan ya pernah tinggal kan. Terus itu Diki, sorry I call your dad's name. Bakal balik lagi ke Amerika, kerja lagi di Boeing. Nah, terus
tante cerita sama om langsung nemuin your dad. Ini istri saya ngobrol lah bagaimananya, kan sebagai yang berpengalaman. Apa pernah ke rumah waktu itu ya? Iya. Kayaknya pernah ya. Iya, Ridwan masih kecil lah, masih kecil. Cuma waktu itu, iya pernah ya waktu itu ya. Kan nanya-nanya om. Karena om itu takut tante itu kan belum tentu kan kerja di Boeing itu kan, karena masih apa bagaimana iya kayak gitu kan. Tapi kan sudah semua udah jelas nih visa apa udah. Tapi apa bisa nanti survive. Jadi om itu kan orangnya overprotection. Iya. Jadi nanya ke bapak, biaya apartemen berapa, kalau mau ini sakit berapa gitu kan, untuk kebutuhan 3 bulan lah, siapa tahu belum digaji dalam 3 bulan. Gitulah awal-awal dulu ceritanya. Jadi udah ada ya orang Indonesia di sini. Sudah Itu ada banyak dulu. Saya nggak terlalu ingat soalnya, karena waktu dulu proses ke Amerika itu kan bapak duluan, yang kita keluarganya agak nanti lah. Jadi yang bareng ke Amerika dulu sama bapak nggak tahu siapa aja. Tapi banyak itu tante, atau ada gimana tuh orang-orang? Waktu itu yang bareng bertiga. Tapi nggak ini ya, bapak sama Wak Cecep sama tante. Bertiga itu yang dulu. Tapi sudah ada yang stay di sini sih, kayak Om Irfan gitu udah stay di sini, Bude Wawung udah di sini. Beberapa udah di sini. Terus selama di Amerika ini tante selalu di daerah sini, di Seattle, atau pernah ke negara bagian lain lagi? Maksudnya in term of tinggal? Iya. Di sini terus? Di Seattle terus dari 2004 itu. Iya. Jadi lokal berarti ya. Udah kayak hometown di sini. Jadi hometownnya bukan di Indonesia lagi ya, tapi tetaplah Indonesia lah. Masih, cuman di sini juga ya bisa dibilang hometown juga gitu ya. Karena separuh hidup sudah dilewatin di sini kan. Iya, udah berapa? 20 tahun, hampir 20 tahun ya. Udah 20 tahun malah. Hampir ya? Hampir. Juli kan? Ya, di sininya Oktober. Ya berarti udah ini kan 2024 ya. Iya. Udah lama juga ya. Iya, approaching 20 tahun. Nggak kerasa ya. Ridwan juga berarti 2005 ya, tahun depan. Oh iya, Riri duluan ya. Dari Ridwan. Oh, Riri duluan. Riri Desember 2004. Tante Oktober, Riri Desember. Iya, tadinya mau liburan aja, terus karena ada salju. Oh, jadi supaya main gitu. Jadi, sayang kalau dilewatkan. Iya, kakak tinggal di sini aja lah sama ibu, ada salju. Di Indonesia nggak ada salju. Iya bener ya. Soalnya pas dulu sih memang salju lagi lumayan banyak turun ya. Kalau sekarang udah mulai berkurang. Iya, Desember. dulu nggak tebel kan dulu kan ya. Ada skala 1 feet gitu kan. Lah anak umur 7 tahun kan seneng lah lihat salju. Pasti. Tante sekarang di Boeing kan. Di Boeingnya di bidang apa tante? Interior dari awal sampai sekarang. Interior ya, pilot, nyebutnya pilot. Pilot tuh apa? Pilot itu kan pesawat itu kan kalau ada yang pilot itu yang dibayar oleh passenger, karena dia akan digunakan oleh passenger. Kalau badan pesawat, sayap, ekor itu kan enggak, itu kan semua pakai. Tapi kalau kursi, terus kan apa-apa yang ada di dalam interior itu kan pilot. Karena itu dipakai oleh passenger, kan ada lampu kan, passenger pakai lampu. Walaupun lampunya ada di ceiling. Lebih secara ringannya begitu deh. Jadi di interior tante, struktur interior. Oke, ada ngitung-ngitung itu juga ya, stresnya gitu enggak? Iya, semuanya dihitung. Justru kalau badan kulit pesawat, skinnya pesawat terbang lepas. Itu justru yang di interior ini harus tetap kuat. Oh, itu dihitung juga. Semuanya dihitung. Sampai itu kalau di belakang kursi kan ada untuk meja makan. Itu latchnya itu aja harus dihitung. Harus dihitung ya, kekuatan itu. Iya, terhadap berapa macam gaya. Wah, ini banget berarti ya. Detail-detailnya harus ini banget ya buat detail. Pesawat kayaknya. Pesawat itu kan yang paling aman dalam perhitungan. Ya, sebenarnya kendaraan yang paling aman itu ya pesawat. Karena dihitung benar-benar gitu. Iya, satu baut aja harus ada pertanggungjawaban. Iya ya.
Tante gimana nih pas akhirnya kan pindah nih ke Amerika gitu, kerja di Boeing. Terus kesannya gimana pindah ke Amerika? Kan pasti beda dari Indonesia. Kan di Indonesia cuacanya mungkin udah beda ya. Di sini kan tadi ada salju, di sana nggak ada salju di Indonesia. Terus adaptasi ke makanan, ke kultur di sini tuh gimana Tante waktu awal-awal? Ya waktu awal halal meat susah. Masjid cuma ada 2 yang kita tahu. Satu dekat, satu jauh. Waktu itu. Terus waktu itu 3 ada Darul Arqam, ada Maps ya. Tapi jauh-jauh gitu. Nah, terus di sini ada masjid kecil. Halal meat susah, restoran halal nggak ada waktu itu. Dulu belum banyak sih. Jadi menu kita terbatas ya, cuma seafood ikan gitu kan. Terus pernah tuh lucu ada sup kepiting. Wah, kita udah seneng makan sup kepiting, udah beberapa kali makan, tahu ternyata ini apa ya, rupanya itu bacon. Ditaburin ke sup kepiting. Jadi selama ini kita tuh makan yang ada itu, cuma alhamdulillah kan karena nggak tahu, nggak jadi masalah kayak gitu. Ini ya. Nah, semakin kesini tuh semakin terasa kan, semakin banyak Muslim kan berkembang, terasa ya. Iya, di wilayah Seattle ya. Terasa banget itu perjuangan Pak Joban, hebat kan. Jadi ini banyak Muslim, halal meat mungkin banyak di grocery store juga sudah mulai ada daging halal dijual gitu kan. Wah, itu terasa banget. Iya, dulu inget banget mau beli makanan daging tuh pasti harus ke halal meat aja. Kalau mau aman ya. Iya, halal meatnya ada di Seattle. Iya, itu udah jauh lagi. Sekarang hampir kita misalnya ke toko paling dekat aja, misalnya Walmart, udah ada tuh kayak mie yang kalau dulu kan kayak ini mie-nya ada seasoningnya, ada apa lah gitu. Ini udah ada mie halal tuh. Malah Indomie juga ada sekarang di toko-toko biasa. Segala rupa. Dulu nyari Indomie agak susah juga, harus toko Asia kan. Iya, betul. Sekarang hampir di Costco, di toko-toko besar. Di KFC sudah ada loh. Tante lihat mie goreng. Iya, mie goreng ya. Tapi emang udah ini ya, udah menyebar Indomie lah. Alhamdulillah sukses ya Indomie. Bagus. Terus kalau kultur orang sininya gimana Tante? Ada ini nggak kayak orang-orangnya kayak gini gitu? Kalau kultur Tante lebih cocok. Oh, cocok. Karena orang sini tuh apa adanya. Jadi kalau suka bilang suka, nggak suka bilang nggak suka, nggak ada backbiting ya, nggak ada ngomong-ngomong di belakang gitu kan. Nggak muter-muter dulu orang sini ya, kayak di Indonesia misalnya, aduh, gue nggak suka nih sama ini nih hasil lo gitu, cuman muter dulu gitu. Kalau di sini kayak ini kayaknya nggak bagus nih. Ngomongnya sopan tapi sopan, to the point gitu ya. Tante lebih enak begitu. Terus kalau kerja, kan di sini kerja berdasarkan jam berapa jam kita kerja kan? Kita kan dibayarnya hourly kan? Iya. Nah, itu jadi rasanya lebih fair. Saya kerja 6 jam ya saya dibayar 6 jam. Gitu kan. Jadi ya rasanya di uang tuh lebih bersih aja, lebih bersih di uang kayak gitu. Jadi nggak ada yang misalnya kita over udah di luar dari agreement, tapi bayarnya segitu. Misalnya kita harusnya dibayar 8 jam tapi kita kerjanya 12 jam gitu. Nah, itu 12 jam dibayar gitu. Nah, kalau di Indonesia itu yang Tante ini kan dulu Tante masih muda ya. Iya. Kadang-kadang kita belanja yuk ke pasar baru gitu. Kerja di IPTN ke pasar baru dulu. Padahal istirahat cuma sejam, jadi 2 jam kan baru balik. Gitu kan. Nah, itu tapi digajinya tetap kayak kita kerja 8 jam kan. Mengganggu juga pikiran itu. Kayak gitu. Sering loh itu dulu. Adalah seminggu sekali. Kayaknya di sini juga ya ada aja sih di kerja di kantor-kantor sini juga kayak lunch time tapi harusnya ya rada lama gitu. Ya, tapi kan ada jelas kan. Kita dapat kalau kita kerja sekian jam kita dapat istirahat ekstra istirahat 15 menit gitu kan, itu kan. Oh, di Indonesia lebih los gitu? Di Indonesia luas banget. Tidur di musola. Dulu mah masih muda. Saya ini pernah magang teman-teman di suatu perusahaan dan ya memang di Indonesia itu ya adalah yang tau-taunya kemana nih dicariin ada request nih, tau-taunya tidur adalah di ruangan yang mana gitu, yang terbengkalai tidur, ada yang tidur di musola. Ya, apalagi Ramadan. Oh, Ramadan kayaknya lebih pada ini sesukanya. Ya itu, aduh masya Allah kalau ingat ya gitu. Terus juga di sini itu yang ada yang bedanya.
Kalau di Indonesia kan kita tuh dimanja ya, kan ada yang bisa nolong di rumah gitu kan, jadi kita betul-betul dimanja. Kalau di sini enggak, tapi malah jadi bagus, jadi mandiri kayak keriri gitu, jadi mandiri, jadi apa enggak terlalu dilayani, enggak siapa yang mau ngelayani, jadi kan kita kerjain segalanya sesuatu sendiri, masak, nyapu, nyuci, nyetrika, semua sendiri. Iya, di Indonesia ya saya ingat ada mbak lah. Ada mbak, tolong mbak masak ada ini. bibi. Kalau di sini emang kayaknya semua sendiri-sendiri memang ya, nyuci, belanja, masaknya juga, ngurus anak juga nggak semua orang punya punya uang untuk dimasukin ke daycare kan. Kebanyakan orang Amerika orang tuanya kerja, anak-anaknya daycare gitu. Jadi emang ada salah satu yang harus stay di rumah ngurus anak gitu. Ya emang kerasa ya independennya gitu di Amerika. Independen ya. Tertib kan kalau antri, betul-betul antri. Ya nggak kayak di Indonesia ya. Hal-hal yang perlu diperbaiki di Indonesia. Di Indonesia tuh kadang Ridwan tuh ya orang tua memang. Cuman kadang agak keganggu juga, cuman jadi kebiasaan gitu. Kayak misalnya kita ngantri ini lainnya pendek, cuman ya dia maju dikit taruh di depan kasir gitu. Padahal ada lumayan juga, nggak banyak, cuman ya inilah harus mulai diperbaiki yang kecil-kecilnya. Respect ke semua orang, bukan ke anak kecil pun kalau dia di depan kita respect, dia harus lebih dulu. Orang ya anak kecil di sini juga, oh you're in line katanya kan. Nanya dulu kan kalau ada orang bergerombol, gitu. kamu lagi ngantri, iya oke. Jangan langsung di belakang kita. Iya, di sini alhamdulillah ya orang-orangnya cukup respect gitu, disiplin juga. Disiplin. Sampai anak kecil ya ini di sini tuh bagusnya. Diajarnya gitu. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa segera berubah. Amin. Karena hal-hal yang perlu dirubah ya sebaiknya dirubah, jangan dipertahankan. Iya. Tante belum saya tanya nih, waktu ke Amerika tuh pakai visa apa Tante? Kan nih kalau orang Indonesia tuh mikir, oh ke Amerika tuh susah nih visanya nih, mau jadi turis aja banyak banget persyaratannya gitu. Dulu waktu ke sini pakai visa apa dan sekarang kok bisa tinggal di sini gitu? Dulu visa H1B. Semua yang tenaga ahli di-consider sebagai tenaga ahli. Jadi H1B itu dikasih ke orang-orang yang keahliannya itu langka di Amerika. Seperti stress analisis ini. Stress analis waktu itu langka. Jadi semua yang masuk termasuk Bapak your dad juga H1B. Kemudian apply untuk green card. Itu kerja berarti pas masuk ke sini H1B. Terus transisi ke green card ini teman-teman sebagai penduduk tetap, permanent resident. Kalau di Indonesia apa istilahnya, kitas atau apa ya? Pokoknya penduduk tetap itu jadi bisa kerja, bisa menetap lah di Amerika dan bisa keluar masuk juga. Jadi nggak harus, kalau H1B dulu kan setiap pulang ke Indonesia harus diperpanjang lagi ya, harus lapor. Kalau permanent resident bisa keluar masuk Amerika lebih gampang lah gitu karena udah penduduk tetap gitu. Ya haknya sama kecuali tidak ikut pemilu. Iya. Itu transisi dari H1B ke permanent residentnya berapa lama Tante? Waktu itu Tante nggak ada pikiran mau jadi permanent resident, karena kan Tante masih pikiran mau pulang aja nanti kalau sesudah nggak tahu di Boeing kan agak-agak gimana gitu kan. Kalau nggak suka kita kan karyawan kontrak waktu itu kan. Kehidupan karyawan kontrak bukan hanya di Boeing, dimanapun itu brutal kan. Kalau kita did something wrong atau kita tidak memenuhi performance, kan kita bisa dalam waktu within 1 hour siap-siap kamu saya antar ke gate gitu kan. Jadi Tante kan sama sekali nggak ada pikiran bahwa Tante akan stay longer di sini. Nah tapi terus kan sesudah Tante tuh langsung dikontrak 2 tahun. Dalam 2 tahun lumayan nih. Udah gitu kelihatannya cukup bisa memuaskan. Jadi terus Om decide pindah ke sini kan karena Riri senang di sini. Jadi ya udahlah kita Om pindah, Om ngalah.
omnya bilang kita apply green card yuk. Apa itu green card? Tante nggak ngerti. Oh, om jadi tahu, tante belum terlalu Tante paham. nggak ngerti. Karena tante I'm just doing what I want to do. So, gitu. Jadi nggak kerja aja gitu. Iya, tante sebisanya. sedang kerja, tante kerja aja. Tante nggak ngerti apa itu green card. Pikiran masih mau pulang aja, gitu. Tapi emang dulu ingat Ridwan tuh, ya bapak tuh punya mindsetnya inilah kita jangan terlalu terpaku di sini gitu karena tapi belum ngerti nih bisa pulang kapan. Oh jadi kontraktor itu sangat ini ya riskan gitu ya. Kalau udah nggak diperluin ya udah gitu pulang gitu. Iya, misalnya suatu perusahaan ada kayak Boeing ya, dia kan punya tenaga kerja ahli, walaupun ahli, tapi dia kontrak. Kalau ada program layoff yang dihabisin tuh yang kontrak dulu. Karena kan bukan ini apa namanya? Karyawan tetap. Bukan karyawan iya, tetap. karyawan tetap kan dilindungi sama serikat pekerja. Iya, union. Jadi union kan perjanjiannya gitu. Jangan di PHK, jangan ada di PHK sebelum karyawan kontrak habis. Gitu kan. Jadi we don't know kapan kita disuruh pulang. Jadi harus selalu siaga ya. Wah, bisa kapan aja gitu. Iya, itu kan brutal itu kan. Terus pernah juga ngobrol sama bapak. H1B itu cuman dikasih 2 minggu ya kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kerjaannya udah selesai kontraknya, itu dikasih 2 minggu untuk siap-siap pulang kampung. Itu brutal, cuman 2 minggu gitu. 2 minggu. Dibayang di kantornya dikit dalam 1 atau 2 jam. Di notificationnya tuh bisa begitu. Di Amerikanya untuk visanya di Amerika 2 minggu harus pulang, harus keluar. Ada tapi tante pernah ngelihat orang yang kontrak langsung ini apa namanya? Ya cuman berapa ini udah selesai gitu. Ada di depan mata tante, duduknya dekat jarak 1 orang dengan tante. Dia memang bikin kesalahan. Terus tante takut ngelihat dia itu. Tante telepon manajer. Tante bilang, oh, ini misalnya Mark misalnya gitu. Mark, si itu kok kayak gitu ya, aku takut. Tante bilang kayak gitu. Kenapa dia datang? Ini orang itu marah-marah. Rupanya dia itu violence kan, nggak boleh marah-marah di kantor kayak gitu kan. Langsung dipecat di situ. Nah, gara-gara aku. Terus aku bilang, nah Mark, kok jadi dipecat kayak gitu kan? Aku cuma takut aja dia nggak ngapa-ngapain aku. Iya nggak kamu, tapi orang lain katanya gitu. Jadi ya rupanya alhamdulillahnya bukan tante aja yang nelfon manajer, yang lainnya juga. Oh udah ada laporan. Ini kayaknya lagi apa tuh? Lagi perlu kamu deh datang kayak gitu. Ya langsung di saat itu juga security datang. Kamu saya pecat, telepon security datang, di escort keluar. Itulah tenaga ahli. Itu padahal dia tenaga ahli pinter banget orangnya, pinter banget. Oh tapi bisa ini ya, bisa gitu. Riskan hanya banget, karena dia marah ke salah satu orang. Kan nggak boleh di sini kan, harassment kan ya. Iya. Kayak gitu, langsung dari keluarin. Nah sebagai tenaga kerja asing nih tante, pernah ada diskriminasi nggak di tempat kerja gitu kan? Ya orang Asia gitu ke Amerika kan selalu kulturnya beda. Terus yang saya sering lihat tuh orang Asia tuh kadang bahasa Inggris aja kurang gitu. Itu pernah nggak ada diskriminasi di tempat kerja gitu? Jadi kayak lebih dia mah orang Asia gitu. Jadi nggak terlalu dihargai gitu. Kalau diskriminasi secara langsung tuh enggak. Tapi tingkat kepercayaan itu ada pernah. Jadi waktu itu ada rapat masalah teknis tentang jadi dikumpulin dari tempat tante kerja siapa, dari sini siapa, dari siapa. Kemudian tempat tante kerja ngirim tante ke situ. Jadi sebagai subject matter expertnya tante. Terus tante udah datang. Selamat pagi, kata orang-orang semua, laki-laki semua, tante sendiri perempuan. Terus tante duduk, terus mereka senyum-senyum. Terus yang ini ngomong, waktu itu kan tante baru, jadi belum banyak networking, belum banyak yang temen yang kenal. Kita ini lagi nunggu tenaga ahlinya dari IRC katanya gitu. Iya, kok belum datang? Aku di situ. Mereka nanya enggak, lo siapa gitu juga kan nanya. Jadi lama. Terus itu saya. Kamu? Nanya gitu, kamu? Kan kecil, hitam, kurus, keriting. Waktu itu masih kurus tante.
kayak nobody banget kan, nobody emang ya astagfirullahaladzim. Ya ini kayak mereka nggak percaya bahwa kita bawa brand juga ke Amerika sini kan. Gitu. Iya, tapi itu mereka kan nggak sengaja itu. Tapi itu kan sesuatu yang bias juga ya. Iya, bias, iya benar. Karena mungkin kayaknya dari look, berarti udah dari Iya, looknya. appearance mereka lihat dari appearance pada saat itu. Ini deh. Tidak memungkinkan. Iya, padahal orang Amerika kan secara umum kan mereka nggak peduli dengan appearance kan, yang penting nggak ganggu orang kan. Iya. Gitu. Iya betul. Setelah itu kalau sebagai Muslim kan, waktu di awal-awal tahun 2000 itu kan lumayan ya stigma seorang Muslim itu. Oh iya, habis teroris lah, apalah gitu. Itu ada backlash nggak di kantor gitu Tante, karena Indonesia pasti Muslim gitu, terus ya kita emang Muslim juga kan gitu, praktis pasti sholat atau apa, itu di kantor ada ini nggak apa, jadi kayak orang lihatnya beda gitu. Tante bangga bilang tante Muslim. Aku Muslim. Karena begini kan kebetulan tempat tante kerja itu suka banyak ide. Jadi makan-makan kayak gitu kan. Oh, dari tante? Iya, di tempat kerja tante itu suka banyak ide. Mungkin karena pekerjaan terlalu intens, jadi kan capek, pengen cari apa nih, yuk makan-makan yuk kayak gitu, refreshing. Jadi beli makan waktu itu, makan di kantor rame-rame. Gak ada yang bisa tante makan. Oh, karena bukan halal. Gak ada yang halal, ada daging semua. Ada daging, terus tante gak makan. Gak ada salad, gak ada. Ada salad yang ini, yang Caesar itu yang ada chickennya. Jadi tante juga gak makan. Terus mereka nanya, dia kenapa gak makan? Aku gak bisa, aku kan Muslim. Aku bisanya kalau ada veggie option aku bisa, atau cheese aku bisa. Kalau daging-daging aku gak bisa. Terus oh ya maaf. Nah, sekali lagi makan ada. Ini dia ini buat kamu nih, 1 porsi nih, habisin kayak gitulah. Kira-kiranya kayak gitu. Jadi malah nggak ini ya, jadi open juga mereka ya. Tapi sholat susah. Oh, kenapa? Nggak ada tempat sholat sama sekali waktu itu. Sampai tante mikir, aduh ini kan kamar mandi gede ya. Apa sholat di sini boleh nggak ya Allah? Kering kan kamar mandi sini kan kering dan gede-gede ruangannya gitu kan. Bener. Boleh nggak ya Allah sholat di sini? Aduh, masya Allah ini sholatnya gimana? Di mana gitu kan? Di mobil. Terus tapi karena mobil tante waktu itu kan nggak riben, orang tuh nolak, ngapain orang itu di mobil sholat. Akhirnya ada teman yang bapak yang ngerekomendasi tante itu. Setahun kemudian kan dia masuk Boeing. Nah mobil dia itu riben. Jadilah tante bilang, boleh nggak aku numpang sholat di mobil kamu. Jadi tante sholat di mobil selama cukup lama, sampai akhirnya mulai ada lebih banyak lagi ruang meeting. Karena semakin banyak orang, semakin banyak proyek, semakin sering meeting, jadi ditambah lagi ruang-ruang meeting. Nah kita bisa sholat di ruang meeting yang kosong. Oh, bisa dipakai karena emang kalau kosong juga mau ngapain gitu kan. Iya. Bisa dipakai. Itu juga kan sumput-sumputan. Karena ada teman yang lagi sholat pas orang mau mulai meeting, dia nggak cek availability-nya ruangan itu. Jadi rame orang tuh nonton dia sholat gitu kan. Tante bilang, ya Allah kebayang gimana aku kalau kayak gitu. Mana pakai mukena. Aneh kan orang. Waktu itu kan tante belum pakai hijab. Jadi kalau sholat harus pakai mukena. Oh terus, oh iya benar ya, dulu nggak pakai hijab, terus akhirnya pakai hijab. Itu ada perubahan nggak di tim tante mungkin, atau di sekeliling di kantor nih gitu? Oh ini jadi pakai hijab nih sekarang gitu. Iya, itu tante pakai momen naik haji. Jadi waktu itu tante udah bilang, aku mau perform pilgrimage ya, haji ini apa. Terus dikenalin tentang haji itu apa kayak gitu, sekali lintas aja. Udah gitu pas tante besoknya mau berangkat itu kirim surat kan, aku pamit, aku itu akan berada di antara 4 juta orang yang melakukan do the same thing at the same place, at the same location ya. Nah kalau dia aku pamit sebagai orang Muslim, kami kalau mau melakukan hal ini harus minta maaf kalau aku ada salah, ada janji nggak ditepati, ada apa-apa kayak gitu. Dan nanti pulang aku penampilan beda loh gitu. Nah waktu itu kan sudah ada 10 tahunan di Boeing, udah banyak temen, networknya udah banyak, jadi kirim aja semua. Jadi orang penasaran, tentu pulang nanti bagaimana ini dia. Jadi ada yang datang di aku, nih sakit dia hari ini, tapi pengen ngeliat kamu itu penampilan kamu gimana datang.
pakai hijab. Pakai hijab. Terus nggak ada yang aneh gitu ngelihatnya? Enggak, malah banyak senang, malah bersyukur. Dia ya ampun, kami itu melihat mempelajari tentang haji itu di YouTube mereka kayak gitu kan teman-teman. Kami berdoa untuk kamu, semoga kamu selamat. Jadi teman-teman yang Kristen berkumpul berdoa, semoga kamu selamat pulang. Macam-macam itu kejadiannya, tapi itu kan tergantung dari gimana kita bergaul ya. Ya jadi gitu aja. Ini ya, justru nggak yang anti Islam gitu ya, terbuka ya, cukup Ya, ini juga. kalau Boeing kan diversity-nya bagus banget. Itu udah dari dulu atau baru-baru? Rasanya awal-awal sekali belum ya, belum ada tulisan diversity. Tapi beberapa tahun kemudian, sekitar 2 tahun atau 3 tahun di sana, diversity mulai dicanangkan. Sudah nggak ada yang berani. Dan memang orangnya baik-baik kok. Tergantung kita aja sih itu. Iya. Berarti udah lama tuh di Boeing sini ya. Dan ada orang Indonesia juga kan di komunitasnya pasti ya. Nah itu gimana tante sama orang Indonesianya, sebagai sangat membantu sebagai support system itu kan? Tadi seperti di awal ada beberapa yang ke Amerika bareng-bareng, terus ada keluarga-keluarga yang ikut juga ke Amerika. Itu ini nggak membantu jadi support system nggak selama di Amerika? Kan pasti nggak ketemu orang Indonesia yang lain gitu, dan beda aja suasananya gitu kan. Nggak ada yang jualan bakso, nggak ada keluarga inti yang deket-deket gitu. Itu adanya mereka ini nggak berpengaruh nggak? Sebenarnya kalau komunitas kita ini perlu dibanggakan, benar-benar. Kalau tante bangga banget. Kalau ditanya orang gimana orang Indonesia di situ, top, 2 thumbs up. Kenapa? Kan kita kompak banget ya. Kerasa nggak Mas Rahmat? Kompak banget kan kita. Ada yang sakit kayak semuanya sakit, datang gitu kan. Piket waktu ini salah satu teman kita yang iya kan, kena COVID. Iya, ini kan ada yang waktu zaman COVID kan aku hari ini aku ya, besok kamu nganterin ke situ. Saya korban salah satu. Satu COVID. Nanti dianterin ke teras. Ke depan rumah. Ya, hey, ada makanan, ambil gitu kan. Orangnya nggak ada pasti itu. Udah pada kabur semua. Takut ketemu. Waktu awal-awal kan masih pada ini COVID nih gimana nih, bisa dampaknya apa aja. Kita masih awal-awal kan masih pada takut semua ya waktu itu. Terus kalau ada yang meninggal bagaimana kan? Semuanya pada hadir. Pokoknya support sistemnya luar biasa, kompak banget. Dan yang tante sukanya apa? Kan banyak yang pintar agama nih, termasuk your dad ya. Itu kan kita membikin masjid, kerjasama bikin masjid, mengadakan masjid, bukan bikin. Terus bikin sekolah Islam, ya kan, dari sejak kalian kecil kan, Ridwan Riri kecil, murid, iya. Sekarang jadi guru, alhamdulillah. Walahan, ya itu kan sesuatu yang banget kan, karena saling support itu bukan hanya finansial, sebenarnya justru yang seperti itu yang dibutuhkan ya. Kalau Riri itu tidak dalam lingkungan Islam bergaulnya, waktu Om bilang nak pakai hijab ya, dia pasti bilang why? Not now dad, I'm not ready. Bisa aja dia bilang gitu kan. Kenapa? Dia nggak ada sedikit bilang kenapa pak, enggak. Jawabannya iya pak, langsung pakai hijab. Karena lingkungan kan itu kan. Iya. Lingkungannya cukup alhamdulillah ya di Seattle ini cukup kuat komunitasnya, terutama ke agamanya bisa dibilang cukup baik untuk yang di Amerika ya, karena kan di Amerika fitnahnya luar biasa nih pemirsa. Malah tante sama Om merasa dihijrahkan Allah ke sini. Iya, justru betul. Buat Ridwan juga banyak nih, bukan orang Indonesia aja, kalau ngobrol sama orang-orang masjid nih, gimana perasaannya compare to being a Muslim in your country sama di sini di Amerika. Justru kita di sini merasa lebih mendekat ke Islam karena belajarnya lebih kerasa lah Islamnya, karena kan kita di sini minoritas. Terus kita juga akhirnya mau kemana lagi selain ke masjid katanya. Jadi akhirnya ke agamanya juga lebih kerasa gitu. Dan kita perilaku juga
jadi lebih hati-hati karena merasa kayak tante pakai hijab. Jadi lebih hati-hati karena kayak merasa kita ini dutanya Islam kayak gitu. Jadi I don't wanna people say that, wow, you Muslim but you act like that kayak gitu kan, nggak mau. Jadi kita juga hati-hati. Kita mau kasih contoh berdakwah dalam cara yang lain gitu, dalam cara leading by example ya. Iya, karena dakwah tuh bukan selalu ceramah, tapi by action juga kan ya. Dan orang justru terinspirasi atau ngelihat seseorang itu dari actionnya kan. Iya, betul. Jadi kalau kita salah action, wah kayaknya ini ya bisa brutal juga ke image reputasi Islamnya gitu. Iya. Banyak loh yang nanya, kok kamu senyum aja ke aku padahal aku tahu aku tadi ini yang aku lakukan, tindakan aku itu nyebelin, aku tahu katanya gitu. Tuh kamu tetap aja senyum. Tante bilang ya kan di agama aku diajarin untuk begitu. Harus senyum is senyum charity. Itu charity. Dan kalau orang berbuat salah sama kita tidak dianjurkan untuk bertindak melakukan hal yang sama dengan dia. Kayak gitu kan. Tante bilang ya sedikit-sedikit kayak gitu kan. Jadi orang mulai tahu puasa, mulai tahu. Nggak makan, nggak minum. Iya. Iya, oh my God, I'm gonna die. Iya, banyak yang mikir tuh, kamu puasa nggak makan seharian, nggak boleh apa-apa katanya. Oh enggak, cuman siangnya waktunya aja digeser. Waktunya aja digeser. Kalau malam nggak apa-apa, makan aja bebas gitu. Cuman orang ada juga yang nanya, oh makan doang ya? Oh enggak, sama minum juga nggak boleh kata Ridwan. Oh nggak boleh juga. Kamu bisa hidup yakin katanya 30 hari katanya, lama banget. Iya, ya kita bilang nggak ada loh orang yang meninggal karena puasa. Iya. Ada lagi yang lebih kaget lagi, dan nggak bisa marah. Tante bilang teman tante itu gampang marah, dia di telepon istrinya marah-marah, di telepon aja marah-marah. Terus tante bilang, oh kalau lagi Ramadan nggak boleh marah. Oh nggak boleh ya, padahal dia bukan Islam. Iya, itu orang juga nggak tahu sebenarnya. Tapi udah sekarang udah banyak yang tercerahkan bahwa Ramadan itu ya bukan not refrain from food and drink only, tapi from emotional juga gitu. Oh iya, banyak juga ada manajer di kantor tuh. Kamu ini juga kan harus ini katanya selain gak makan minum, you have to preserve your emotion katanya, harus jaga diri pokoknya. The worldly things kan katanya. Oh iya benar-benar jadi udah banyak yang tercerahkan juga sekarang. Kayak kan suka bilang, are you kidding me gitu kan ya? Enggak, aku serius, aku kan puasa, masa aku bohong? Oh iya Ramadan. Udah mulai kayak gitulah. Alhamdulillah. Pelan-pelan. Ada cerita lucu nggak Tante selama di Amerika nih? Selama sekarang udah hampir 20 tahun gitu, pas baru kesini di kantor gitu atau di mana lah gitu, cerita yang aduh ini yang memalukan ya? Ya nggak memalukan juga lah gitu. Tapi adalah cerita lucu karena kita bukan orang sini gitu. Iya, ada banyak. Nah, satu itu kan Tante kan takut nyetir ya, di Indonesia aja takut, di sini harus nyetir. Jadi kalau di freeway itu kan Tante itu nyetirnya tuh, kalau kita kan dihindari tuh, kalau Om paling menghindari tuh ada di belakang truk, di belakang bis itu kan nggak mau. Kalau Tante merasa aman di belakang itu. Jadi Tante wah itu bis, wah langsung nyetir, kan nggak akan ada yang memotongin. Nah sekali waktu Tante ada telepon disuruh ke delivery tempat pesawat itu, ada mau dikirim besok tapi ada masalah. Jadi Tante harus ke situ dengan beberapa teman, bukan Tante sendiri. Jadi Tante ke situ, Om lagi nggak ada. Malam jam 11 malam. Aduh jauh, delivery center kan di Seattle, 737. Terus gimana ini aku ke situ, suami aku nggak ada. Ada temennya udah pada tahu, udah well known lah Tante itu takut nyetir freeway kan. Jadi kata teman dia, udah kamu ke rumah aku aja, nanti mobilmu taruh situ, kita ke Seattle-nya barengan. Jadi setengah jalan rumah dia di daerah Bottle gitu. Nah Tante ini kan karena takut nyetir itu, kalau merhatikan speed, exit lewat, merhatikan exit, speed nggak karuan, ngerem terus orang belakang tin gitu kan ya. Nah kemarin itu waktu itu tuh malam, ternyata lempeng, nggak ada orang, kosong. Jadi Tante nyetir aja enak, exitnya lewat. Nah exitnya mana? Ya Allah lewat. Terus kosong ya.
nggak jauh ya, mundur. Mundur. Di freeway mundur, wah mundur kan kosong. Mundur pokoknya udah sampai situ ya, oh ya udah belok masuk, pas masuk set polisi dateng ngadang. Terus polisinya nanya, kenapa mem kamu mundur? Exitnya lewat, kalau keterusan aku takut salah. Sedangkan yang itu aja belum tentu sampai ke situ kan, apalagi kalau harus lewat jalan baru. Dulu kan belum ada GPS waktu itu. Kalau aku diterusin aku takut salah, jadi aku mundur, kan kosong. Tante bilang gitu. Iya tapi tetap nggak boleh. Ini aku kasih kamu kena tilang, kena tilang. Dulu masih pakai map, map itu kayak jalan. Dulu itu ada Google Map, tapi kita print. Oh. Iya kan Mas Rahmat. Dari rumah ke sini sekian menit, nanti akan ketemu belokan ini. Sekian belok, ambil ke kanan, sekian menit akan ketemu persimpangan ini, terus jangan belok. Itu kayak gitu dulu. Jadi kalau jauh itu bisa tebel printannya. Oh, nggak ingat saya mah Om. Masih kecil. Dan belum nyupir juga, jadi nggak ingat. Oh, ada di print dari Google ya. Oh. Ada. Jadi tante kalau udah lewat exit malam-malam, sedang siang aja sesat, apalagi malam. Ya itu deh ceritanya di kena tiket. Tante, pernah ada pikiran kerja lagi di Indonesia? I don't know, karena like 50-50. Sometimes I think about that, sometimes not. Karena kalau di Indonesia, tante kerja apa ya? Tante kan spesifik ya. Spesifik ke sangat pesawat spesifik. Sekarang ya. Terus ada sih keinginan do something di Indonesia, tapi kemudian kan tante dulu termasuk yang ikutan sama ajak Pak Dino Patijalal mendirikan Diaspora Indonesia ya. Nah terus tante tuh berpikir kayak gini, oh iya ya, untuk Indonesia itu kan kita ini harus berbakti lah untuk negara, bangsa dan negara. Tapi itu bisa dilakukan dari mana aja. It doesn't mean that you have to be there. Ya. Nah, jadi bisa dilakukan dari mana aja. Ini Indonesia, kita dari mana? Semua diaspora di seluruh dunia bisa do something untuk Indonesia. Nah, jadi dari situ ngobrol-ngobrol sama Om. Kalau tante sama Om pulang ke Indonesia itu tujuannya untuk pensiun. Untuk pensiun. Oh, jadi kalau pensiun mau di Indonesia. Pensiun mau di Indonesia. Karena Om itu kangen itu loh, kangen suara azan. Bukan Om, tante juga. Kita semua kangen kan kita suara azan. Kangen suara azan. Jadi kalau bisa ada rumah yang dekat dengan masjid, masjidnya yang dalam yang bisa untuk kita ambil jalan kaki gitu kan, enak gitu. Iya. Insya Allah. Kalau pensiun kira-kira udah ada timeline ya tante, kapan mau pensiun? Timeline sudah di-set, cuman masih ya lillahi ta'ala ya. Kakak Riri kan Ridwan namanya adek ya, Rehan yang kakak ya. Ke Riri kan masih ngambil S3. Jadi Om kepingin Riri selesai dulu sekolahnya. Jadi support system gitu. Jadi support system. Jadi biar Riri sama Rido udah ini settle banget baru ini Indonesia. Ke Indonesia. Tapi ada juga yang ngomong gini, nanti kalau dapat cucu malah jadi lebih betah dengan cucu. Tapi we don't know. Kayaknya hampir setiap ini ya yang kesini kayak bapaknya Ridwan juga kayaknya awal-awal oh ya kalau nanti pensiun Indonesia, cuman bisa jadi berubah juga kayaknya. Karena ada cucu mungkin ya, ada pandangan lain karena kan udah lumayan lama juga di sini mungkin, jadi kayak sebagian udah kayak udah hometown juga mungkin sebagiannya gitu. Iya. Tapi kalau Om sama Tante memang rencana pulang ke Indonesia udah disiapin. Udah disiapin. Insya Allah. Gimana Allah aja. Tante kalau ini nih untuk pemirsa ya yang terutama di Indonesia nih, kira-kira apa nih kiat-kiatnya kalau pengen ke luar negeri gitu? Pengen keluar negeri, berkarya di luar negeri. Lulusan Indonesia. Jangan takut. Ya, pertama mau kerja di mana aja harus bisa bahasa Inggris. Jadi kayak Tante pernah bilang ke Ridwan, bahasa Inggris itu kayak
sunat muakkad. Sunat muakkad. Iya. Karena hampir ini ya semua tempat pasti ada bahasa Inggrisnya gitu. Jadi itu salah satu internasional. Bahasa internasional. Modal bicara ya. Nah, yang kemudian yang kedua itu kan kita harus punya, kita itu kan kuliah teknik, kuliah ekonomi, kuliah apa. Teorinya itu kan sama di seluruh dunia. Jadi kita di Palembang belajar tentang analisa kolom backlink sama dengan yang tinggal yang sekolah di Berkeley, sama dengan sekolah di Harvard, sama, rumusnya sama. Jadi kenapa kita takut? I'm doing the same as you. Iya. Ya. Dan sudah terbukti ya, banyak juga orang Indonesia yang punya kiprah di luar negeri ya, nggak di Amerika aja, ada di tempat-tempat lain gitu ya. Banyak. Jadi orang Indonesia itu nggak kekurangan orang-orang pinter gitu. Enggak. Malah dengan segala keterbatasan bisa sukses, gitu kan. Jadi sebenarnya mau sukses itu, mau ke luar negeri itu, modalnya itu adalah percaya diri. Kalaupun sepinter-pinternya, kalau nggak percaya diri, mungkin akan ragu-ragu. Dan tapi jangan juga over confidence, karena dalam pergaulan nggak akan tidak diterima orang gitu. Cuma jangan takut, kita nggak berbuat salah, kita belajar hal yang sama dengan mereka, dan belum tentu dia lebih pintar dari kita. Ya, belum tentu. Jadi Bismillah aja, jangan ragu-ragu. Ya. Pemirsa, kita mau closing nih ya kayaknya. Seperti yang udah tadi diobrolin juga sama Tante Dia, dan sedikit summary dari saya mungkin yang bisa dipetik dari podcast ini adalah kalau kita punya kemauan, kita punya usaha, niat yang baik, insya Allah ada ininya ya Tante, ada jalannya, akan ada ini juga mengumpulkan lagi nanti si circle-nya, komunitasnya gitu. Dan yang paling penting untuk orang-orang yang pada akhirnya mau go internasional, keluar dari Indonesia gitu ya, adalah dari comfort zone adalah ini ya, percaya diri. Percaya diri, tapi jangan overconfident juga. Bagaimana dengan ini Tante, agama juga? Iya, kalau yang pengalaman Tante ya, mungkin agak memanjang dikit nih ngobrolnya. Benar kata ustadz-ustadz itu yang diceramahkan itu, bahwa rizki itu mencari kita. Jadi Tante kan ngelamar di Boeing, enggak dapet di Boeing. Terus orang-orang di PHK Tante diminta jadi karyawan tetap. Terus Tante kan ngambil VLO, kemarin kan mengundurkan diri kan dari Boeing kan, pada zaman COVID. Karena mau ngurusin Eyang Kakung, kepengen bareng-bareng sama Eyang Kakung. Terus ternyata emang Eyang Kakung meninggal karena COVID. Tante balik lagi ke Amerika kan, waktu itu kan stay di Indonesia beberapa lama. Terus ketahuan, dapat berita itu yang di Boeing ada senior vice president itu yang dapat berita bahwa ini Eyang Kakung udah meninggal. Nah terus dia ngirim email ngajak Tante balik lagi ke Boeing. Jadi sebenarnya rizki itu dari Allah. Ya tinggal bagaimana kita itu melakukan, just do your best in everything you do. Itulah hasilnya Allah kan melihat usaha kan. Ya kayak gitu. Rezeki itu nggak akan kemana. Jabatan juga nggak akan kemana. Udah aku nggak mau lagi jabatannya, kamu pindah ke situ pengen belajar yang baru, di situ dapat lagi jabatan yang sama lah lebih kurangnya. Pindah ke situ kayak gitu aja sudah. Jadi sebetulnya itu tergantung dari kita. Yang pertama Bismillah, yang kedua Alhamdulillah, yang ketiga lillahi ta'ala, yang keempat Astagfirullah. 4 itu aja. Oke, Alhamdulillah ya. Untuk Ridwan nih dapat selalu senang sebenarnya kalau dapat nasihat dari generasi sebelum lah gitu, karena yang udah menghadapi real life situationnya lebih banyak daripada kita nih generasi baru gitu. Tante, terima kasih banyak udah hadir di podcast ini, udah kasih sedikit cerita-ceritanya. Semoga bisa menginspirasi pemirsa dimanapun berada. Dan untuk Tante semoga sehat selalu dan sukses selalu, insyaallah. Amin. Terima kasih untuk Ridwan juga, Mas Rahmat juga.